Tanda orang cinta Allah senang zikir. Kalau orang sudah enggak senang zikir, itu tandanya dia benci sama Allah. Nah, kalau Allah saja kita benci, kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita kembali? Nah, makanya untuk membersihkan cermin hati itu, pakailah dengan zikir la ilaha illallah. هل أتى على الإنسان حين Kama qala Allah Ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ru'yatu ala wajhain. Ru'yah melihat Allah itu ada dua bagian, ada dua macam. Ya. Pertama, ru'yatu jamalillah fil akhirah bila wasitatil mir'ah. Pertama, melihat Allah di akhirat tanpa perentaraan cermin. Yang kedua, wa ru'yatu sifati fid dunya biwasitatil mir'atil qalbi. Yang kedua, melihat sifat-sifat Allah di dunia dengan perentaraan cermin. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat ini dalam pengertian ru'yah, melihat Allah. Ada dua macam yang disebutkan oleh Sultan Aulia. Pertama, melihat Allah itu ya tanpa perentaraan cermin. Jadi ru'yatu jamalihi fil akhirah bila wasitatil mir'ah. Melihat keindahan Allah, melihat Allah di alam akhirat tanpa perentaraan cermin. Ini tentu sudah bagian-bagian orang-orang yang sudah arif billah. Yang kedua, melihat Allah itu dengan perentaraan cermin. Mana yang disebut cermin? Kalau kita ngaca, ya, yang terlihat oleh kita di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Jadi kita tidak melihat wajah kita, enggak. Ya. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, tetapi bayangan wajah kita. Tapi meskipun kita melihat bayangan wajah kita, seolah-olah atau serasa-rasa kita melihat wajah kita yang asli. Jadi yang di dalam cermin itu sebenarnya bukan wajah kita, tapi bayangan wajah kita. Nah, begitulah gambarannya. Kalau kita mau memperhatikan dengan seksama, sebenarnya Allah itu nyata, ya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, kemudian dia yang zahir, dia yang batin, maka tidak ada ruang sebenarnya untuk yang lain. Ya. Di awal ada dia, di akhir ada dia. Di tengah-tengah itu tentu ada dia juga. Dia tidak ada ruang kosong. Nah, begitu juga misalnya dia yang zahir, dia yang batin. Antara zahir dan batin itu tidak ada ruang kosong. Berarti kan dia semua. Nah, kalau kita bisa memahami itu, jadi apa yang kita pandang ini sebenarnya bisa kita melihat adanya Allah. Walaupun sebenarnya kita tidak mungkin melihat Allah itu dengan mata kepala kita. Jadi apa yang terlihat oleh mata kepala kita ini itu bukan Allah. Tetapi kita bisa melihat adanya Allah. Misalnya begini, ini kan pakai AC kita nih ya. Kira-kira dingin nggak Pak?
Nah, lumayan kan dingin. Yang menyebabkan dingin itu apa? Angin kan? Dan adanya angin. Bapak Ibu bisa ngelihat angin enggak? Enggak kan? Tapi bisa merasa dingin. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada angin. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengatakan bahwa ada angin. Buktinya ada angin, terasa dingin. Tapi kita tidak melihat ada angin itu. Kita bisa melihat, kita bisa tahu adanya angin itu karena kita merasakan adanya dingin. Sekarang kalau kita bisa merasakan adanya angin melalui perasaan dingin, bisa enggak kita merasakan adanya Allah? Nah, kalau saja kita bisa merasakan adanya angin melalui perantaraan dingin, nah bagaimana kita merasakan adanya Allah? Dengan apa kita bisa merasakan? Nah, rasakan adanya Allah itu lewat hayatnya, lewat hayat Allah. Sebab hayat itulah yang ada di diri kita ini. Dengan adanya hayat, maka sifat-sifat yang lain itu mengikut. Ada hayat, maka muncullah qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Nah, jadi yang dominan adalah hayat, hidup. Nah, bisa enggak kita merasakan adanya Allah itu lewat rasa adanya hidup kita? Nah, perhatikan saja hidup kita ini, hayat kita ini. Jadi jelas bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Nahnu aqrabu min hablil warid, kata Allah, kami terlebih hampir dari urat nadi. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita melihat Allah di akhirat, ya, melihat keindahan jamalillah, ru'yatu jamalillah fil akhirah. Melihat keindahan, kesempurnaan Allah di akhirat, ya, tanpa perantaraan cermin. Nah, jadi ada dua. Jadi ada kita melihat melalui cermin, yang kedua melihat melalui tanpa cermin. Nah, oleh karena itulah perlu kita memahami cara melihat Allah tadi. Ya, kita perhatikan saja di diri kita sendiri. Tidak mungkin kita akan mencari Allah itu di luar diri kita. Siapa orang mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia tersesat yang jauh. Ya. Oleh karena itulah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kamu tidak perhatikan? Sudah jelas ada di diri kita. Nah, tapi sudahkah kita temui siapa yang ada di diri kita ini? Ya, kalau ibaratnya, aku telah bersamamu sejak kau lahir ke dunia ini. Tapi kenapa kau tak tahu sama aku? Kita sudah bersama-sama dari dulu. Ya. Tapi kadang-kadang sampai berpisah lagi, kita nggak tahu siapa yang ada di diri kita ini. Makanya dulu pernah saya jelaskan, ada tugas utama bagi kita hidup di dunia ini adalah menjaga diri rahasia. Jadi ada dua, tugas kekhalifahan dan tugas, ya, amanah diri rahasia. Nah, terhadap amanah diri rahasia ini kan ada 4. Ya, dulu pernah kita kaji. Ada 4 tugas kita. Pertama, mengenalinya. Ini yang utama. Yang kedua, menjaganya. Yang ketiga, memujinya. Dan yang keempat, mengembalikannya. Jadi pertama kali tugas itu adalah mengenalinya itu. Nah, kalau beribadah memujinya itu sudah yang ketiga. Ya. Jadi pertama mengenalnya, yang kedua menjaganya, yang ketiga memujinya. Nah,
Ini ya, jadi memujinya itu kan ada puji muhdas kepada qadim, itulah ibadah. Salat gitu ya, puasa, zakat, haji, baca Quran, itu kan puji muhdas kepada qadim. Ada puji muhdas kepada muhdas, sesama kita, sesama makhluk ya. Akhlak ya. Akhlak kita kepada sesama. Ada puji qadim kepada qadim, ada puji qadim kepada muhdas. Jadi artinya yang namanya beribadah itu sudah poin yang ketiga. Nah, yang pertama kali itu adalah mengenalnya dulu. Nah, tapi kadang-kadang justru ini yang kita abaikan. Ya. Kita banyak bicara tentang cara beribadah, syariat. Jadi kalau syariat itu kan untuk mengetahui cara kita untuk beribadah. Ya, itu syariat. Tapi kalau iman itu untuk mengetahui siapa yang kita sembah. Ya. Di Al-Ihsan itu untuk bicara tentang adab kita menyembah. Jadi siapa sebenarnya yang kita sembah. Jadi kalau kita hanya bergelimang di syariat, kepingin sholat kita khusyuk, saya kira sampai mati nggak bakal. Ya. Jadi kita hanya mengkaji tentang syariat, tapi kepingin sholatnya khusyuk, sampai mati nggak bakal. Kenapa? Karena syariat itu kan aturan-aturan. Ya, aturan-aturan perbuatan zahir, sedangkan mengenal Allah itu nggak bisa dengan aturan-aturan. Aturan itu diperbuat ya. Jadi syariat itu aturan-aturan Allah. Nah, mengenal Allahnya itu bukan dengan syariat, tapi dengan hakikat, dengan kajian ma'rifat, kajian tasawufnya. Maka saya katakan yang tidak mau belajar tasawuf, yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Ya. Seahli-ahlinya kita di bidang syariat itu baru ahli tentang aturan hukum. Ya. Belum mengenai Allahnya. Sedangkan di tasawuf itu tentang yang membuat hukum itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat adanya Allah? Kembali melihat Allah ini ya nggak mungkin dengan mata kepala kita, karena Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Ya, kita bisa melihat dengan ya mata hati. Kita melihat dengan ilmunya. Ya, melihat Allah dengan ilmunya Allah. Nah, ini selanjutnya. Maqala sallallahu alaihi wasallam afdhalu salati wasalam al-mu'min mir'atul mu'min. Ya. Al-mu'min miratul mu'min wal mar'atu wal muradu minal mu'minil awal qalbu 'abdin. Al-mu'min asani huwallahu ta'ala. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu adalah qalbu abdi, hati hamba. Di hati kita ini. Sedangkan mu'min yang kedua itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, ya deh. Mu'min itu si al-mu'min itu cermin daripada si al-mu'min. Jadi hati kita itu cerminan dari Allah. Ya. Kenapa dia cerminan dari Allah? Karena hati itulah yang bisa kita ya beraudiensi dengan Allah pakai hati. Ya makanya ada istilah Ka'bah di Mekah dibersihkan karena orang akan tawaf, sedangkan Ka'bah hati ini dibersihkan karena ingin ditilik oleh Allah. Jadi yang dipandang Allah itu adalah hati kita. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila amwalikum ila suwarikum wala ila amwalikum walakin
yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupa dan hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Nah, inilah yang perlu kita benahi terus hati kita ini. Ya. Karena hati itulah yang ditilik oleh Allah. Allah tidak memandang rupa dan harta. Nah, rupa itu apa? Bentuk. Umpama kita bicara tentang sholat, mana yang rupa? Berdirinya lama, fasih bacaannya, gitu ya. Tumakninah sempurna, itu mah rupa, itu bentuk. Mana harta? Baju kita bagus, mahal pula. Datang kita pakai mobil, ya sejadah kita mahal yang kita pakai. Enggak itu yang dilihat Allah, enggak. Ya, yang dipandang Allah itu hati. Nah, hati kita ini tersambung enggak dengan Allah. Ya. Adapun hal-hal yang tadi hanya merupakan jalan ya untuk kesempurnaan ibadah. Nah, tetapi sentral penilaian Allah itu bukan di situ. Sentral penilaian Allah itu ada di hati kita. Nah, oleh karena itulah kita benahi hati kita ini. Ya, kita nyembah Allah tapi hati kita tidak mengenal Allah. Hati kita busuk. Hati kita masih iri dengki. Hati kita masih dendam, itu masih kotor. Nah, wajar saja kalau kita tak paham. Kenapa? Karena hati kita masih bergelimang dengan kotoran. Nah, oleh karena itu perlu kita bersihkan. Nah, inilah makanya di awal-awal dulu ya cara membersihkan hati itu pakai zikir. Ya. Jadi ya likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati zikir. Walaupun zikir ini kan ada tahapan-tahapan, ada zikir di tingkat syariat. Ya, orang senangnya baca Quran, orang senangnya sholat, itu ya, itu kan zikir juga. Ya, baca sholawat, baca tasbih, baca tahmid, itu zikir semua. Nah, tapi Rasulullah SAW menegaskan, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini yang paling cepat untuk membersihkan hati. Makanya para ulama menganjurkan, dan bahkan bukan anjuran ulama saja, perintah Rasul ya. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Jadi kalau kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang enggak senang dengan zikir itu berarti enggak senang dengan Nabi. Ya. Ini hati-hati, enggak senang dengan Nabi, enggak senang sama Allah. Nah, kalau sedang enggak senang dengan Allah, siapa lagi tempat kita berharap? Alamatu hubbillah, hubbi zikrillah, wa alamatu ghadbillah, ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta Allah senang zikir. Kalau orang sudah enggak senang zikir, itu tandanya dia benci sama Allah. Nah, kalau Allah saja kita benci, kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita kembali? Nah, makanya untuk membersihkan cermin hati itu pakailah dengan zikir la ilaha illallah terlebih dahulu. Nah, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi kalau yang dimaksud al-mu'min miratul mu'min, ya mu'min itu cerminan daripada saya mu'min. Nah, berbicara tentang cermin. Nah, ini kan. Jadi melihat Allah itu dengan cermin. Ya. Siapa yang ada di dalam cermin, siapa yang bercermin, mana yang disebut cermin, mana yang disebut dengan bingkai cermin. Nah, ini kan. Nah, kita lihat dulu. Mana yang disebut cermin?
mana yang disebut rumah-rumah cermin. Siapa yang bercermin dan siapa yang berada di dalam cermin. Ya. Ini semua kita mengupas diri kita sendiri. Bingkai cermin, nah ini jasad kita ini. Ini ibarat bingkai cermin. Ya. Yang bercermin siapa? Yang bercermin, kalau kita lihat itu kan diri kita ada disebut dengan ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Nah, ini 4. Ya. Ayan yang disebut ayan kharajiyah, tubuh kita. Ayan sabitah itu nyawa kita. Wujud yang am, hati kita. Wujud muhad itu adalah rahasia pada kita. Mana yang disebut dengan bingkai cermin, nah ini jasad, atau yang disebut dengan ayan kharajiyah. Mana yang disebut cermin, itu wujud yang am, hati pada kita. Siapa yang bercermin, itulah disebut wujud muhad. Ya, siapa yang ada di dalam cermin, itu yang disebut dengan ayan sabitah. Jadi kita memandang cermin, terlihatlah bayangan di dalam cermin. Ya. Jadi kalau kita memandangkan kita ini kan berada di luar. Kita pandang cermin, yang ada di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Ya. Jadi kalau kita melihat dari luar. Tapi kalau kita masuk ke alam tasawuf gitu ya. Justru yang di luar ini bayangan. Ini bayangan daripada yang di dalam. Yang aslinya yang di dalam, ini bayangan. Jadi bukan yang di dalam itu yang bayangan itu yang di luar ini. Siapa yang bercermin? Yang bercermin si wujud muhad. Nah, siapa yang ada dalam cermin itu, itulah yang disebut dengan ayan sabitah. Pakai mana kita cermin? Pakai wujud yang am atau hati pada kita. Nah, oleh karena itulah kita pandanglah diri kita ini sendiri. Setelah kita memahami diri kita ini sendiri, ternyata kita ini sebenarnya enggak ada. Ya. Yang ada itu ya yang bercermin itu. Yang bercermin itu adalah si wujud muhad. Yang ada dalam bayangan dalam cermin itu ya disebut dengan ayan sabitah tadi. Nah, tapi lagi-lagi ini perlu untuk ya pembersihan hati dulu dengan banyak kita menyebut zikir. Nah, perbanyaklah zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Karena itulah satu-satunya cara untuk membersihkan hati. Ya. Sebab di hati itu tidak ada yang lain, seharusnya di hati itu tak ada yang lain kecuali Allah itulah. Nah, karena hati kita sebenarnya kita nggak punya hati. Yang punya hati itu Allah sendiri. Makanya sudah sering kita bicarakan bahwa hati kita itu ada 9 lapis. Ya, lapis pertama disebut dengan as-sudur. As-sudur itu kan hati lapis pertama. Dalam sudur ada qalab. Nah, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad. Dalam fuad ada saqaf. Dalam saqaf ada luban. Lapis kelima. Dalam luban ada sir. Lapis keenam. Dalam sir ada sirusir. Lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur. Lapis kedelapan. Dalam nur ada aku. Kata Allah, yang tak ada Tuhan selain aku. Itulah yang disebut dengan hati. Ya. Maka kata kita kan hati nurani, nur Allah. Tanya kepada hati nuranimu, tanya sama Allah. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kan kita belum memahami itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi melihat Allah itu dengan di akhirat tanpa perantara, bila usatil mir'ah, tanpa perantara cermin. Sedangkan melihat Allah di dunia ini dengan perantaraan cermin.
Mana yang dunia, mana yang akhirat. Yang dunia ini zahir. Yang akhirat itu adalah batin kita. Nah, jadi bagi mereka yang paham betulnya tentang Allah, gitu ya, melihat Allah itu tanpa percermin lagi. Gitu. Tapi kita yang masih ya di dunia ini, kita perlu menggunakan cermin. Saya katakan tadi ya, bahwa kita bisa merasakan dingin karena ada angin. Jadi rasa adanya angin itu adalah dengan cara kita merasa dingin. Begitu kita merasa dingin, itu berarti kita tahu bahwa ada angin. Nah, sekarang kita ingin tahu, merasakan adanya Allah. Bagaimana caranya kita merasakan adanya Allah? Nah, yang membuat diri kita ini hidup kan hayat. Hayat itu punya siapa? Ya punya Allah. Panafaktu fihi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Nah, jadi kita bisa merasakan adanya Allah itu di hayat. Nah, rasakanlah di hayat. Nah, ketika kita merasakan di hayat, ada hidup di diri kita ini. Nah, kita perlu menggunakan alat tadi, cermin tadi. Ya, salah satu diantaranya kita merasakan ada hidup kita, gitu. Jantung kita berdetak, napas kita berhembus, gitu ya. Itulah salah satu tanda bahwa kita ini hidup dan kita bisa merasakan. Nah, coba kita rasakan, ikuti detakan jantung kita kan. Ya, kita bisa merasakan ada hidup kita. Tapi mengikuti detakan jantung itu dengan cara zikir. Nah, itulah yang disebut dengan zikir khafi. Ya. Merasakan adanya Allah, hayat Allah yang ada di diri kita itu dengan mengikuti aliran nafas. Tapi aliran nafas ini yang dengan zikir. Nah, pakai apa zikirnya? Nah, ini kita perlu belajar yang sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya sekedar dengar-dengar. Sebab apa? Sebab Allah memberikan petunjuknya, ilmunya kepada kita sesuai dengan keinginan kita di hati. Ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang betul-betul berjuang menuju kami pasti tunjukkan jalannya. Jadi ada upaya. Ya. Jadi bukan hanya sekedarnya saja, sekedar tahu, sekedar enggak. Harus betul-betul tertancap di hati. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, mereka yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah, yang betul-betul ditarik oleh Allah, ya, dikasih petunjuk. Nah, biasanya orang tidak lagi memikirkan jarak yang jauh, tidak memikirkan biaya yang mahal, enggak, ya. Kenapa? Karena gairahnya untuk bertemu Allah tadi begitu kuat, sehingga yang jauh terasa dekat, yang mahal pun terasa murah. Nah, tapi kalau sekedarnya saja, kita hanya dengar-dengar saja, ya udah, hasilnya pun sekedar, tidak maksimal. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana supaya bisa maksimal? Kita perlu pelajari langsung dari orang yang ahlinya. Bertanyalah kita kepada mereka. Maka tidak heran saya katakan tadi, orang yang jaraknya jauh bisa mencari guru yang yang bisa membimbingnya. Itu yang pertama. Jadi melihat atau merasakan adanya Allah tadi. Banyak hal, banyak cara kita untuk melihat atau mengenal adanya Allah. Nah, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, wajah Allah itu bukan mukanya Allah, bukan. Wajahnya Allah itu adalah bekas daripada sifatnya, ya, atau bekas daripada af'alullah. Nah, misalnya begini, ini masjid ini kan bagus sekali nih, ya dah. Kita lihat bagus ini. Begitu kita melihat masjid ini bagus, ini seolah kita melihat wajah tukang. Nah,
Jadi melihat wajah tukang. Jadi bukan melihat mukanya tukang, tapi melihat bekas dari perbuatan tukang. Tahulah kita begitu melihat masjidnya bagus, artinya apa? Pasti tukangnya pinter, ya, tukangnya ahli. Jadi kita memandang masjid yang bekas perbuatan tukang, tapi seolah kita mengetahui dan melihat si tukangnya. Nah, ini namanya kita melihat ya wajah. Ya. Jadi fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Semua yang ada ini kan bekas dari perbuatan Allah semua. Nah, seperti tadi saya katakan, ada banjir. Nah, sekarang kan lagi dapat musibah kita di Indonesia ini. Ya, kawan-kawan kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, ya, dan beberapa tempat di Lampung ini juga, ya, sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan musibah itu cepat berlalu. Dan mereka yang jadi korban, yang sudah berpulang ke rahmatullah akibat musibah itu, kita doakan mudah-mudahan dosa mereka diampunkan Allah, keluarganya diberi kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Begitu juga saudara-saudara kita yang masih hidup, masih ada, mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat prihatin ya melihat kejadian musibah yang melanda negeri kita ini. Nah, tapi Allah sudah memberi isyarat, memberi tahu dalam Al-Quran. Ya, zaharal fasadu fil bahri fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, terjadinya kerusakan, ya, terjadinya musibah, terjadinya kerusakan di muka bumi ini ulah manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut, ya kan? Itu akibat daripada ulah perbuatan manusia. Hutan ditebang, bergelimpangan gelondongan kayu hanyut. Ya, dia nggak akan hanyut kalau nggak ditebang, Pak. Nah, siapa yang menebangnya? Jadi kalau hanya satu orang, dua orang nggak sebanyak itu, nggak. Itu ribuan kubik ya yang dihanyutkan. Ya, ini digundulkan hutan-hutan. Nah, akibatnya kita sendiri yang kena bencana, gitu ya. Nah, di satu sisi kita sangat prihatin. Ya. Tapi bagaimana kita memandangnya? Mungkin kalau secara manusiawi ya kita akan menyalahkan, ya, ini kesalahan para pengambil kebijakan. Seharusnya kayu tidak boleh ditebang, tetapi diberi izin untuk menebang bagi perusahaan swasta. Akhirnya habis hutan-hutan dibabat. Ya. Akibatnya longsor terjadi karena tidak ada yang menahan arus air tadi. Ya. Nah, kita semua. Nah, keakibat dari kecerobohan perbuatan segelintir orang, maka semua menanggung akibat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Takutilah olehmu satu bencana yang kalau datang bukan hanya mengena orang tertentu, bukan yang ngasih izin itu, bukan yang mengerjakan saja, bukan yang bikin salah itu saja yang terkena, semua yang ustadznya, yang kiainya, yang taat ibadahnya kena semua. Nanti di akhirat baru nanti dipilih siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Tapi kena musibah semuanya. Inilah makanya para ulama itu selalu mengingatkan, jangan sampai terceroboh ya
mengambil kebijakan-kebijakan sehingga akan merusak semua. Nah, bukan kita benci kepada pengambil kebijakan, enggak, tapi mencegah jangan sampai bencana itu datang yang mengenai kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, itu secara lahiriah ya kesalahan-kesalahan oleh orang-orang tertentu. Nah, bagaimana kita memandang itu semua? Ya. Tidak akan ada satupun bergerak di muka bumi tanpa izin Allah. Allah gerakkan tangan yang pengambil kebijakan untuk mengizinkan para penebang kayu. Lalu penebang kayu berduyun-duyun mereka datang ke hutan nebang kayu. Setelah kayu ditebang, maka terjadilah longsor. Longsor terjadi, menimbun kampung, menimbun negeri, orang terbunuh, hartanya habis, namanya musibah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah gerakkan pengambil kebijakan untuk berbuat salah? Kenapa Allah gerakkan hati orang untuk menebang-nebang kayu? Sangat boleh jadi karena ada persoalan-persoalan yang paling mendasar di belakangnya. Kitanya enggak taat Allah. Ada. Jadi kalau Allah akan membinasakan itu, ada saja jalannya. Mungkin si A berbuat salah, mungkin si A salah mengambil keputusan, mungkin ada orang lain yang membabat hutan. Pada intinya apa? Kita tidak taat kepada Allah. Ya. Agama Allah sudah sedemikian lama kita anut, tetapi kita sendiri tidak mengenal Allahnya. Yang kita lakukan hanyalah perselisihan, pertengkaran. Nah, kita tidak menjurus kepada satu titik, ya, li'a'lai kalimatillah, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ya. Oleh karena itulah ada titik awal yang menyebabkan itu semua terjadi. Kita perlu untuk kilas balik, perlu kita bertaubat kepada Allah semua. Dengan tidak menyalahkan siapa-siapa, kita semua yang salah. Kenapa? Karena kita kurang iman kepada Allah. Kurang kita ya menjalankan syariat-syariat Allah. Allah marah. Malah maksiat yang merajalela. Akibatnya kalau Allah sudah menurunkan azabnya, bukan hanya orang bersalah yang menanggung derita, tetapi semua ya menanggungnya semua, baik yang ulamanya, ya, yang orang solehnya, yang tak tahu apa-apa, dan kena semua. Ya kayak ini, kayak bapak ibu digigit semut, ya, lagi berdiri gigit semut, hanya satu ekor semut yang menggigit. Lalu sakit hati, ambil minyak tanah, siram semua sarang semut. Ya. Kalau boleh ngomong, si semut yang nggak menggigit tadi akan protes, Pak, kenapa saya yang dibunuh? Itu saya nggak pernah menggigit bapak, yang menggigit bapak saudara saya, peduli amat kalian sama-sama semut. Nah begitulah bapak ibu ya. Jadi makanya kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Takutilah olehmu satu bencana yang bukan hanya orang tertentu yang menanggung akibatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana kita melihat ya af'al Allah, ada rentetan-rentetan itu. Ya. Jadi ada orang digerakkan Allah mengambil kebijakan yang salah, lalu Allah gerakkan hati orang untuk mengikuti petunjuk itu sehingga habis hutannya. Hutannya habis, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian longsor, menimbun rumah, menimbun kampung. Nah, kenapa Allah gerakkan si A ini berbuat salah? Kenapa Allah gerakkan ya supaya orang itu membabat hutan? Nah, jadi sebelum itu terjadi perlu kita perhatikan ya, seberapa banyak kita sudah menjalankan syariat Allah di muka bumi ini. Maaf Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang pertama kali perintahnya kan mengenalnya. Itu pertama kali. Pengenalan itu lewat ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Nah, tapi seberapa banyak kita mau mengkaji ilmu tauhid? Seberapa banyak kita mau mengkaji ilmu tasawuf? Kadang-kadang kajian tasawuf disampaikan malah menjadi cemoohan. Zikir disampaikan malah jadi pertengkaran. Padahal itu perintah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, coba nggak usah kita bicara secara global ya. Di tempat kita tinggal saja, satu kelurahan, berapa orang sih yang ma'rifat kepada Allah? Kalau rajin ibadah banyak, tapi yang betul-betul ma'rifat kepada Allah ada berapa orang? Maaf, kadang-kadang nggak satu ada di tempat itu. Kalau yang rajin ibadah banyak, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, tapi yang ma'rifat kepada Allah susah kita mencarinya. Kita lebarkan, satu kecamatan ada berapa orang yang arif billah? Ya. Satu provinsi ada berapa orang yang arif billah? Kadang-kadang dari satu itu enggak 1%, satu keluar belum tentu ada satu. Nah ini susahnya. Pada itu pertama kali yang diperintahkan Allah. Ya dah. Kuntu kandan makhfiya fa uhibbu an urafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, mengenal Allah itu sudah sejauh mana kita mengenalnya? Maaf Bapak Ibu, kita rata-rata baru tahu nama. Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Itu sebutan. Ya. Yang kita sembah bukan nama, justru zat yang bernama Allah. Di mana dia? Tidak tembus dengan ilmu syariat, Pak. Ya, makanya serajin-rajin kita ngamalkan syariat, tidak mungkin kita akan bisa ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Karena itu hukum, aturan. Ya, sedangkan mengenal Allahnya pakai ilmu tasawuf, pakai ilmu hakikat, ma'rifat. Tapi kadang-kadang justru ini yang kita hindarkan, yang kita jauh. Kata-katakan bid'ah lah, gila lah, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak mau mempelajari itu. Mau khusyuk tentang sholat, ya dah. Maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kalau kita hanya bergelimang dengan hukum fikih, hukum syariat, sampai mati nggak bakal khusyuk enggak. Ya, karena arahnya beda. Khusyuk itu mesti kenal siapa yang disembah dulu. Ya, man abidal asma dunal makna faqad kafar. Siapa yang menyembah nama tanpa memahami siapa yang punya nama, sungguh dia kafir. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita istilahnya merasa kita sudah taat ibadah, tapi pada akhirnya badan payah, hati susah. Ya, karena kita tidak masuk kepada inti masalahnya. Nah, untuk mendapatkan inti masalahnya itu adalah di dalam tasawuf itu sendiri. Makanya kita berharap sebenarnya tasawuf itu mesti dikembangkan secara luas. Masyarakat mesti mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Disitulah intinya. Ya, inti daripada agama itu justru di tasawuf itu. Maka orang bilang bersyariat tanpa tasawuf sama dengan bawa senapan gak ada peluru. Ya. Sama dengan pedang gak tajam. Ya. Makanya di zaman Belanda dulu yang ditakuti orang itu ya justru orang-orang tasawuf itu. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk kita kembali pada pokok soal, melihat Allah itu melihat daripada sifat-sifatnya. Melihat af'alnya. Ya. Jadi apapun yang kita pandang itu terlihat adanya Allah. Misalnya begini, kita melihat ada manusia, kita ini banyakan.
Ya, ada laki, ada perempuan, ada tua, ada muda. 1, 2, 3 kan banyak. Ya. Nah, yang kita lihat itu kan ya perbuatan Allah, af'al Allah. Ya. Si A itu bisa bergerak karena Allah yang menggerakkan. Dia bisa bergerak karena ada dia hidup. Hidupnya itu pakai hayat Allah. Satu, ya kan? Jadi kita melihatnya bukan si A, si B yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan. Nah, begitu juga yang ada pada kita ini, sifat-sifat yang ada pada kita ini semua sifat Allah. Ya katakanlah sifat 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya. Misalnya sama mendengar. Ada enggak di antara kita ini mendengar dengan tidak menggunakan samaknya Allah? Nggak ada. Ya. Mendengar tapi bukan pakai samaknya Allah. Nggak ada. Sebab apa? Sebab yang mendengar itu, yang bersifat mendengar itu cuma Allah. Kalau kita ini sifatnya tuli, Pak. Nah, jadi sifat tuli itu sifat hamba. Sifat sama itu sifat Allah. Nah, makanya ya semua kita ini mendengar, ya. Kita ini mendengar pakai apa? Pakai samaknya Allah. Nah, satu ketemu. Berarti Allah lah yang mendengar. Lalu kita melihat, kata kita dengan mata kita. Tapi kenyataannya sebenarnya mata itu tidak melihat. Nah, mengapa mata tidak melihat? Karena mata ini hanya sarang daripada basar. Rumah-rumahnya. Ya dah. Kita punya mata, tapi yang punya basar itu Allah. Jadi mata itu tidak melihat. Kalau mata bisa melihat, tentu si mayat masih bisa melihat. Karena matanya masih ada. Nah, tapi kenyataannya si mayat sudah tidak melihat lagi, walaupun matanya bagus. Ya, itu menunjukkan yang melihat itu bukan mata, tapi basar Allah. Nah, kita punya semua itu. Ya, melihat kita pakai basar Allah semua. Ada enggak yang bukan pakai basar Allah? Enggak ada. Nah, berarti apa? Yang terlihat oleh kita hanya ada Allah. Allah lah yang melihat. Allah lah yang mendengar. Bapak Ibu datang dari rumah ke sini berjalan, gitu ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, gitu ya. Itu ada kemauan. Enggak bakal datang ke sini kalau enggak ada kemauan. Nah, kemauan itu iradat Allah. Bisa kita satukan bahwa kita memandang zahirnya manusia, tapi hakikat batinnya itu adalah semuanya dari Allah. Basarnya Allah, basar Allah, samanya Allah, hayat kita, hayatnya Allah, qudrat kita, qudratnya Allah, iradat yang ada pada kita, iradatnya Allah. Jadi bagaimanapun kita melihat, kemanapun kita menghadap, terlihat adanya Allah. Yang ada itu apa? Kita melihat dari sifat dan dari af'alnya. Hatta la nashhada ghaira af'alika wa sifatika biwajikal haq la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mengarahkan pandangan kita itu sampai ke dalam. Istilah saya, layangkan pandangan kepada zahir, tukikkan pandang kepada batin. Ya, yang terlihat zahir, yang terpandang zahir, tapi terlihat batin. Ya, bagaikan kita ngaca, saya bilang. Yang kita pandang cermin, tapi yang kita lihat bayangan wajah di dalam cermin. Ketika kita melihat bayangan wajah di dalam cermin, maka cerminnya sudah tak terlihat lagi oleh kita. Nah, ini ibarat cermin, ya. Nah, jadi bangkai cermin atau bingkai cermin, ya, bingkai cermin itu. Nah, begitu kita arahkan pandangan kita kepada bingkai cermin, ya, maka di dalamnya ada cermin, maka terlihatlah yang bercermin. Setelah kita melihat yang bercermin, tahulah kita siapa yang di dalam cermin, siapa yang bercermin. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita sekarang ini apa? Membersihkan cermin itu. Sebab bagaimanapun kita menghadapkan wajah kita kepada cermin, kalau cerminnya kotor,
pasti tak akan terlihat bayangan di dalam cermin. Nah, membersihkan cermin tadi pakai apa? Pakai zikir. Ya, zikir yang paling cepat membersihkan cermin tadi pakai la ilaha illallah. Tapi ini yang harus kita lebih intensifkan lagi. Ya, bukan hanya nyebut kalimatnya. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Nah, belajar cara berzikir. Ya, jadi talqin zikir diawalkan talqin zikir. Talqin zikir itu dalam bahasa sederhananya belajar cara berzikir. Ya, belajar cara berzikir supaya tahu kita cara mengamalkan la ilaha illallah itu bagaimana caranya. Itu namanya talqin zikir secara syariatnya. Tetapi secara hakikatnya kita mempertahukan ruhaniyah kita kepada guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita belajar tarekat itu mesti ada mata rantai, ya, silsilah dari si A ke B ke si C si D terus sampai ke Rasulullah itu. Jadi kita sudah bergabung dengan orang-orang yang di dalam tarekat itu sampai ke Rasulullah, gitu ya. Dari dunia sampai akhirat. Maka secara secara hakikatnya juga talqin zikir itu apa? Bukan ceramah saja, menyerahkan ya ruhaniyah kita untuk dibimbing. Ya, makanya guru yang mentalqin zikir itu bukan dianggap penceramah tapi pembimbing. Nah, kenapa? Karena membimbing ruhaniyah kita untuk usul kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dia pembimbing apa bedanya? Kalau kita anggap sebagai penceramah masuk akal kita ambil, nggak masuk akal buang, itu penceramah. Ya, tapi kalau pembimbing, ya apa yang difatwakan, apa yang disuruhnya kita amalkan. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang nggak masuk nalar. Ya, contohnya nggak masuk nalar ya. Kita tahu ada ceritanya Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir melihat anak kecil langsung dipancungnya lehernya. Ya, ini kan enggak masuk nalar. Ya, dah. Nah, begitu juga naik kapal di tengah lautan malah dibor sama Nabi Khidir. Ada. Tapi itu janji awalnya Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, apa yang saya buat kau jangan nanya. Artinya apa? Itulah pelajaran. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kalau yang namanya pembimbing itu kadang-kadang di luar nalar. Nah, jadi apa yang disuruhnya walaupun mungkin di hati kita masa iya zikirnya banyak-banyak la ilaha illallah, tapi karena disuruh oleh guru kita laksanakan dengan ikhlas, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka orang berzikir itu ada tingkatan. Pertama, dia terpaksa, merasa terpaksa. Nah, jadi masih terpaksa zikir. Kalau nggak zikir nggak enak dilihat kawan. Nah, duduk juga. Jadi kalau misalnya kita duluan bangun kan nggak enak, duduk aja kita. Tapi terpaksa. Ya. Sebenarnya dia hatinya nggak zikir, nggak mau. Tapi karena masih berjamaah, imamnya mengajak zikir, kita mau bangun duluan nggak enak. Terpaksa harus duduk ikut zikir. Ini namanya zikir orang terpaksa. Naik nanti menjadi suatu kewajiban, merasa suatu kewajiban. Nah, sudah ada ya tingkatannya. Ya, karena dia suatu kewajiban, kalau nggak dilaksanakan merasa berdosa. Naik lagi menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, orang lain nggak mau zikir tetap dia kerjakan zikirnya karena butuh. Ya, orang lain nggak mau zikir langsung berdiri silakan aja, tapi yang bersangkutan tetap dia duduk berzikir dulu. Kenapa? Kebutuhan. Orang sudah merasa butuh. Ya, naik lagi setelah itu menjadi kebiasaan. Ya, sudah menjadi hobinya zikir, enak berzikir, enggak mau lagi ditinggal. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, udah jadi kebiasaan, akhirnya jadi pakaian. Nah, itu ya.
Jadi kebutuhan, naik kebiasaan, jadi pakaian. Nah itulah pakaian hidupnya. Selama hidup dia zikir, itulah diamalkannya. Kenapa? Udah jadi pakaian. Ya, orang lain nggak mau zikir, los terserah. Nah, tapi ini pakaian kita. Nah, bagaimana kita belajar zikir itu sampai ke situ, Pak? Jangan merasa terpaksa melaksanakan zikir. Rugi kita. Waktu kita terbuang, nggak dapat pahala, malah dosa. Nah, jadi bagaimana kita melaksanakan itu dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian materi yang dapat saya sampaikan. Namun kalau masih ada waktu, ada yang mendiskusikan, kita diskusikan. Namun sebelumnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana yang bicara ini mana? Salah satu ceramah dari salah satu daripada ciri-ciri kiamat itu sudah ada seperti terjadi bang-bang di Aceh di kemudian beliau Ustaz itu berpesan ada dua hal yang jangan kalian tinggalkan. Satu adalah sholat, yang kedua adalah zikir menjelang mati. Nah, itu yang saya tanya Pak Kiai, zikir menjelang mati yang bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan bagaimana cara zikir menjelang mati, ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matan nas bima ya'ishu bih." Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi apa yang akan kita amalkan menjelang kematian, apa yang kita biasakan selama hidup. Ya. Jadi kalau masa hidup kita ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, jadi kalau mau zikir menjelang kematian dengan la ilaha illallah, biasakan dulu nyebut itu sebelum kita mati. Nah, itu namanya zikir menjelang kematian. Kalau menjelang kematian kan belum mati kan? Nah, sekarang masih menjelang kematian kita ini. Kan masih menjelang kematian kita ini. Nah, jadi zikir menjelang kematian, artinya zikir yang kita biasakan. Apa itu? Kalau istilah saya itu kendaraan. Ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Ya, kendaraan darat itu zikir syariat dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi ada saatnya lidah itu sudah dikunci, Pak. Nggak bisa dipakai lagi. Walaupun hafal Al-Quran 30 juz, tapi ini nggak bisa dipakai. Tahu betul kita dengan kalimat la ilaha illallah, tapi mulut sudah dikunci. Nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa disebut. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang jauh hari sebelum mati itu sudah dikunci, sudah kelu lidah, kena stroke. Dan nggak bisa ngomong lagi. Nah, jadi kalau ini sudah nggak bisa dipakai, maka satu-satunya hati. Itu zikir menjelang kematian. Nah, biasakan hati itu zikir kepada Allah. Ya, wadzkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa duna jari minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Nah, ini zikir dalam hati nih. Karena lidah sudah nggak bisa dipakai lagi.
Nah, hati yang bicara, hati yang berzikir. Nah, kalau selama hidup kita nggak pernah ngamalkan, belajar nggak pernah, ngamalkan nggak pernah, gimana cara hati itu zikir? Udah tenggelamlah di situ. Nggak punya kendaraan. Mau pakai apa kita nyebrang? Ya, ngomong lidah sudah keluh, zikir dalam hati nggak tahu pula. Ya sudah. Ya, dah. Maka zikir pakai hati. Ini yang disebut zikir khafi. Nanti yang kita laksanakan sudah zikir jahar, kita diam. Diamnya itu melatih hati berzikir. Dan itu kebutuhan kita semua, Bapak Ibu. Maka saya katakan jangan sampai zikir sesudah sholat itu, zikir jahar, zikir khafi hanya dilaksanakan ketika Buya yang ngasih ceramah. Itu bukan milik saya, bukan. Dan bukan saya yang nyuruh, bukan. Allah yang nyuruh. Rasul yang perintah. Karena itu ada saya, nggak ada orang lain, kita tetap zikir kita laksanakan. Karena kebutuhan diri kita masing-masing. Ini kan enggak. Kalau bukan Buya yang ceramah, enggak diamalkan, enggak ada. Baru zikir kalau ada, kalau saya yang datang. Gitu. Jangan sampai persepsinya ini zikir punya Buya, bukan punya saya. Ya, saya hanya menyampaikan, ya, menyampaikan ini loh kata Allah, ini loh kata Rasul, mari kita amalkan bersama, kata ya. Jadi ada saya, tidak ada saya dalam waktu ceramahnya, ya, tetap saja amalkan zikirnya. Kenapa? Kebutuhan kita semua. Itu Pak. Jadi zikir menjelang kematian itu zikir selama hayat kita yang kita lakukan. Ya. Latih lidah dengan la ilaha illallah, latih hati dengan ismu zat. Ya. Kemudian kalau waktunya sudah dekat, gunakan pesawat. Apa itu zikir ampusiah. Nah, semuanya itu dilaksanakan menjelang kematian. Kalau sudah mati ya sudah, ya dah. Ini kan sekarang masih menjelang kematian, ya. Jangan dibayangkan menjelang kematian sudah nggak mau mati, bukan. Menjelang kematian, zikir menjelang kematian, zikir selama kita masih hidup, ya, sampai akhirnya bisa dipakai waktu akan mati, ya dah. Makanya Nabi mengatakan matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang akan kita pakai ketika kita nyebrang. Jadi gitu Pak. Jadi zikir menjelang kematian itu zikir selama hidup. Zikir jahar amalkan, zikir khafi, zikir ampusia. Ya, zikir menjelang kematian. Nah, jangan dipahami zikir menjelang kematian itu udah ngap-ngap dulu mau mati baru zikir. Ya nggak bisa. Ada. Ya. Nah, yang lain masih ada. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan selama ini Bapak selalu mengatakan jangan menyembah nama yang punya nama. Berkali-kali saya. Sekarang tolong kami dijelaskan sebenarnya dan apa ciri-cirinya orang yang menyembah bukan karena nama karena jahilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini meja Pak. Meja itu nama. Ya. Yang punya nama meja ya ini meja ini. Ini meja ini. Jadi kalau saya minta tolong ambil meja, bukan nama mejanya yang diambil. Ini meja barangnya ini loh. Alif lam lam ha Allah tuh sebutan. Nama Allah kan banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam. Itu nama Allah. Salah satu nama Allah itu ya Allah itu. Itu nama. Ya, carilah siapa yang punya nama itu, ada di diri Bapak itu. Kenal belum sama diri Bapak itu sendiri? Nah, kalau sudah kenal dengan diri Bapak, baru tahulah Bapak itu siapa yang bernama Allah itu. Kalau belum mengenal nggak bakal.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, kenal dia sama Tuhannya. Ya, ada nama, ada makna. Ini maaf Bapak Ibu ya, dalam kajian tasawuf, man abidal asma wal makna faqad saraka. Siapa orang menyembah nama dan makna, maka sesungguhnya dia syirik. Man abidal asma dunal makna faqad kafar. Siapa orang menyembah nama tanpa makna, sungguh dia kafir. Man abidal asma wal makna bihaqiqah faqad, maka sesungguhnya dia benar ya. Siapa orang menyembah nama dan makna beserta hakikatnya. Ya, itulah yang benar ya. Jadi yang benar itu namanya tahu, siapa yang punya nama tahu, hakikatnya yang mana, isinya itu yang mana. Nah, itu namanya kita mengkaji lebih jauh. Jadi maka saya bilang tadi, kalau betul-betul kita mau menjarah ke sana, harus bulatkan hati, cari guru, belajar betul. Sebab nggak mungkin Pak ya terurai dengan jelas secara detail dalam ceramah. Ikutilah ceramah siapa saja. Ya, kenapa? Itu merupakan motivasi kita untuk mencari. Ya, sebab nggak mungkin akan dibuka secara telanjang, gitu ya. Nah, tapi itu isyarat-isyarat supaya kita paham. Setelah kita paham, lalu tertarik, lalu kita belajar secara langsung. Nah, jadi bukan kita malah menjauh, bukan, gitu ya. Tetapi bagaimana kita mendekat, ya, cari guru yang ahlinya, mumpung umur masih ada. Ya, nanti kalau umur sudah nggak ada lagi, ya susah kita. Ya. Iya, udah dikubur baru mau belajar kita. Ya. Nah, Allah sudah banyak memberikan isyarat ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, contohnya begini ya. Pak, siapa nama Pak? Pak Isom. Pak Isom kan hidup ya. Nah, hidup enggak? Hidup. Hidup. Ya, hidup itu bekai hayat, gitu ya. Pernah enggak kita bikin supaya kita ini hidup? Enggak pernah kan? Begitu kita lahir langsung hidup kan? Nah, siapa yang hidup itu? Bukan Pak Isom yang hidup itu. Karena Pak Isom enggak pernah bikin hidup. Ya, itu satu, gitu ya. Pak Isom itu melihat, ya. Pernah enggak Bapak bikin bagaimana cara supaya bisa melihat? Enggak pernah kan? Pernah enggak beli kita gimana basar itu dibeli di mana tokohnya lah? Enggak pernah kan? Tiba-tiba kita udah melihat aja. Dari mana? Siapa punya? Yang punya Allah, basar Allah. Kita melihat pakai basar Allah. Kita mendengar pakai sama Allah. Kita hidup pakai hayat Allah. Yang punya kita mana? Gak ada. Cuman kita saja ngaku-ngaku punya. Dititipin, terasa memiliki. Nah, ini yang susah. Dititipin, ya, rasa memiliki, malah dijual sama dia. Ya, nah, buang dulu punya Bapak itu, barulah Bapak ketemu siapa yang punya. Gitu. Apa? Ya semua, bukan hanya Bapak sendiri. Untung benar kalau Bapak sendiri, Pak. Kami juga kepingin loh, Pak. Ya, kalau hanya Bapak sendiri, ya Bapak sendiri beruntung. Semua kita, ya gitu lah. Ya nggak usah takut-takut, Pak. Ya. Jadi artinya dibuang itu, buang dulu dirimu itu, baru kau ketemu siapa yang punya diri. Ya. Bagaimana cara membuangnya? Nanti kita tanya sama yang ahlinya. Nah, bagaimana cara membuangnya? Ya, jadi saya kira itu Pak. Ya, jadi betul, jangan nyembah nama, kafir malah itu. Ya. Tunggang-tunggi kita nyembah nama, Allah nama. Yang punya nama yang mana? Enggak tahu. Khawatirnya badan payah, hati susah.
Ya. Maka kalau mau ditingkatkan itu kan anta abudallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Ya, akumulasi semuanya itu ada dalam salat, Pak. Ya. Dalam salat itu merupakan pelatihan ya supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Karena perangkat salat itu 3, tubuh, hati, nyawa. Itu perangkat salat. Ya, jika mau khusyuk 3 inilah. Ya, tubuhnya khusyuk, hatinya khusyuk, ruhnya khusyuk. Ya, baru bisa. Kita ini kan baru di tubuh saja yang kita pelajari khusyuknya, pasti bacaannya itu ya. Lalu kemudian kita tumakninahnya sempurna itu baru di tubuh, di hatinya, di ruhnya belum. Nah, pantasan kalau sampai tua kita nggak merasa khusyuk. Kenapa? Baru satu perangkat yang kita olah, Pak. Hati sama ruh belum diolah. Ya, makanya hatinya belum khusyuk, ruhnya belum khusyuk. Kalau ruhnya sudah khusyuk, hatinya sudah khusyuk, pasti khusyuk dalam sholat. Kalau khusyuk dalam sholat akan terbawa-bawa di luar sholat. Terbawa-bawa di luar sholat itu disebut mendirikan sholat. Nah, kalau sudah mendirikan sholat itu tanha anil fahsai wal munkar. Nah, kalau sebatas mengerjakan sholat itu tubuhnya, hatinya, ruhnya belum tentu. Makanya banyak orang yang rajin sholat tapi bohongnya juga rajin. Itu kenapa? Karena baru tubuh yang sholat, hatinya belum. Nah, belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Ya, kalau sudah mendirikan sholat, Pak, nggak putus lagi. Yang namanya mendirikan terus menerus. Ya, aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, setelah mendirikan sholat itulah baru tanha anil fahsai wal munkar. Baik, Bapak Ibu, ya saya kira itu, Pak. Jadi benar, ya yang kita kaji itu gimana cara supaya tahu siapa yang punya nama. Tapi terus terang saja itu saya sampaikan dalam ceramah. Ya, kalau mau tahu lebih jauh nanti ke Arafah aja, Pak. Di Arafah kita kaji nanti mulai dari fikihnya, tauhidnya, tasawuf 1, tasawuf 2. Nah, kalau sudah dikaji di Arafah, insya Allah kita vulgar, kita buka. Tapi kalau dalam ceramah, maaf Pak, karena yang mendengar itu bukan hanya Bapak yang hadir, di YouTube juga banyak yang dengar. Nah, belum tentu mereka sama pendapat. Gitu. Nah, makanya perlu kita jelaskan yang kira-kira bisa termakan atau diterima pikiran ya secara umum. Adapun untuk mengupas lebih jauh, nah kita kaji secara khusus. Nanti, itu Pak ya. Minta maaf saya nggak bisa jelaskan secara detail. Kenapa? Karena waktu Pak. Ini udah siang kan. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira cukup demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين